Kita loncat pada yang terakhir ya. Yang terakhir di sini adalah kalimat isim. Oke, berikutnya kira-kira di sini adalah mu'rab atau mabni? Oke. Ternyata lebih banyak isim yang mu'rab memang ya. Kemudian kita mencari tahu bentuknya apa? Isim mufrad. Maka tinggal mencari i'rabnya. Ini marfu'atul asma bukan? Ternyata bukan. Ini adalah bagian mansubatul asma. Dan kita pilih apakah maf'ulun bi? Tidak. Apakah maf'ul li ajli? Oke, yaitu dzaraf. Yang benar adalah dzaraf. Percaya atau tidak, ternyata untuk inti dari ilmu nahwu itu tidak akan lepas dari 4 rumus ini ya. Jadi rumus pertama adalah mengenal tentang anwa'ul kalimah, macam-macam kalimahnya. Itu tidak akan lepas dari isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kalau kita sudah menentukan kalimat isim nantinya, maka kita akan beralih pada rumus kedua, yaitu mengenal macam-macam isim mu'rab dan isim mabni. Yang mu'rab ada 9, yang mabni ada 6. Kemudian untuk kalimat isim nanti kita akan menentukan i'rabnya. Itu tidak akan lepas dari marfu'atul asma, mansubatul asma, dan mahfudzatul asma, yaitu ada pada rumus ketiga. Kemudian apabila pilihan kita itu adalah kalimat fi'il, maka fi'il itu tidak akan lepas dari rumus 4 ini, yaitu ada fi'il madhi, amar, dan mudhari. Untuk yang madhi nanti mabni ada 3, amar ada 3, dan mudhari secara umum ada mabni, ada mu'rab. Sehingga saya coba rumuskan menggunakan rumus at-tadribi seperti ini. Sangat bermanfaat untuk teman-teman yang pemula atau untuk kita sebagai guru yang mau mengajar misalnya. Karena pertama di sini sudah ada panduan. Misalnya pada kalimat yang sudah dikasih tanda ini berarti silakan pilih salah satu dari 3 macam kalimat tersebut. Misalnya di sini kita pilih kalimat isim. Nah, ternyata itu tidak benar. Kita beralih pada kalimat yang kedua. Apakah ini kalimat fi'il? Nah, ternyata tidak. Kemudian beralih pada kalimat yang ketiga, yaitu kalimat huruf. Nah, ternyata jawabannya benar. Maka kalau kalimat huruf dalam ilmu nahwu itu hukumnya mabni. Sehingga kalau mabni kita baca apa adanya, maka kita bacanya wa. Oke, jadi kalau huruf nanti kita tambahannya itu mencari ini huruf apa, kemudian fungsinya apa, itu saja. Adapun cara bacanya ini pasti dibaca wa, karena tidak ada yang huruf dibaca uwi atau u ya. Kemudian kita next untuk materi yang kedua. Nah, di sini kita pilih. Ternyata itu adalah kalimat isim. Dan untuk mengenali bahwa ini adalah kalimat isim, ya sebagaimana kita ketahui dalam materi dasar, itu kita diajarkan yang namanya tanda atau definisi dari kalimat isim itu sendiri. Maka dari maknanya ya diketahui, dan bisa diketahui juga dengan alamat dari alamatul ismi. Baik. Kemudian ketika kita sudah memilih ini adalah kalimat isim dan itu benar sebagaimana tadi, maka berikutnya kita akan mencari tahu ini termasuk isim yang mu'rab atau yang mabni. Nah, kita pilih misalnya yang mabni. Nah, ternyata salah. Oke. Kemudian kita lihat yang mu'rab. Nah, ternyata yang mu'rab yang benar. Oke, maka nanti kalau dia adalah mu'rab, maka nanti butuh pada yang namanya rofa, nasab, dan jar. Namun sebelumnya kita harus mengetahui bentuknya terdiri dari isim yang mufrad atau tasniyah atau jamak taksir dan sampai pada isim ghair munsharif, yaitu ada 9 macam. Dan rumusnya nanti mufrad itu dhammah ketika rofa, kemudian fathah ketika nasab, dan kasroh ketika jar. Ini namanya tanda i'rab. Oke. Maka kita coba pilih ya. Tadi sudah ketahuan mu'rab, dan tentunya jangan kita pilih rofa, nasab, jar dulu. Kita cari tahu terlebih dahulu apakah ini isim mufrad atau tidak. Oh, ternyata tidak. Kita tebak isim tasniyah bukan? Bukan. Maka kita coba yang ketiga, yaitu jamak taksir.
karena ini sebenarnya jamak taksir ya, walaupun faraidu itu nanti masuk pada isim ghairu munsharif. Kalau dia jar maka dia menggunakan fathah, itu pun dengan syarat ya. Kemudian untuk mengetahui apakah dia rafa, nasab atau jar, kita beralih pada rumus berikutnya. Makanya pilihannya di sini untuk menentukan marfu'atul asma tidak lepas dari fa'il, naibul fa'il sampai pada tawabi ya, yaitu ada 7 macam. Yang mansubatul asma ada 14 macam. Kemudian yang mahfudzatul asma yaitu ada 3 macam. Maka kita coba lihat terlebih dahulu apakah ini marfu'atul asma. Oke, ternyata benar, ini adalah marfu'atul asma. Kita coba lihat kembali apakah ini fa'il. Oh, ternyata salah. Apakah naibul fa'il? Tidak. Yang benar adalah mubtada. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, maka ya sama pilihannya antara isim, fi'il, huruf. Kita pilih terlebih dahulu. Oh, di sini ada al ya, berarti di sini ada kalimat isim. Oke, ketika sudah diketahui ini adalah kalimat isim, maka kita coba berikutnya mencari tahu ini isim yang mu'rab atau isim yang mabni. Ini adalah isim yang mu'rab. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah tahu isim yang mu'rab, ini isim apa kira-kira? Kita mulai dari isim mufrad. Oke, ini mudah, isim mufrad. Maka nanti kalau rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kemudian berikutnya kita tinggal menentukan apakah ini marfu'atul asma. Kita coba klik di sini ya. Oh, ternyata enggak. Berarti kalau andai kata dia marfu'atul asma dibaca as-saumuh ya, karena isim mufrad sebagaimana tadi menggunakan dhammah ketika rafa. Kita coba mansubatul asma. Oke, berarti tidak dibaca as-saumu, tidak dibaca as-saumah. Karena yang benar adalah mahfudzatul asma. Dia jar, dan karena isim mufrad jarnya menggunakan kasrah. Dan rumus ini masih uji coba dulu ya, karena ini hanya PPT dan ini hanya sekedar uji coba, makanya materinya sedikit ya. Namun kalau ada yang penasaran nanti bisa download juga untuk materi ini. Kemudian kita coba yang agak beda kalimatnya ya. Kita coba langsung pada kata asya di sini ya. Kita pilih dulu isim, fi'il, huruf. Kita coba lihat. Oke, ternyata dia isim. Maka berikutnya adalah kita lihat mu'rab atau mabni. Oke, dia mu'rab. Kemudian kita lihat ketika mu'rab berarti pilihannya 9 nanti, tidak lepas dari isim mufrad, tasniyah, jamak taksir. Dan di sini saya coba langsung pilih yang terakhir, yaitu isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif, maka dia kalau rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan fathah. Nah, oke, jadi yang perlu kita perhatikan rumus tanda i'rabnya ini. Kita coba lanjutkan. Kita lihat apakah marfu'atul asma. Tidak. Mahfudzatul asma. Oke, ternyata mahfudzatul asma, dia jar. Maka kita lihat jarnya dengan apa? Karena dia isim ghairu munsharif, maka jarnya menggunakan fathah. Jadi seperti itulah ya teman-teman semuanya. Kita loncat pada yang terakhir ya. Yang terakhir di sini adalah kalimat isim. Oke, berikutnya kira-kira di sini adalah mu'rab atau mabni. Oke, ternyata lebih banyak isim yang mu'rab memang ya. Kemudian kita mencari tahu bentuknya apa? Isim mufrad. Maka tinggal mencari i'rabnya. Ini marfu'atul asma bukan? Ternyata bukan. Ini adalah bagian mansubatul asma. Dan kita pilih apakah maf'ulun bi? Tidak. Apakah maf'ul li ajli? Oke, yaitu dzaraf. Yang benar adalah dzaraf. Jadi seperti inilah rumus at-tadribi yang saya coba buat sebagai edukasi untuk teman-teman semuanya, baik untuk yang pemula yang mau belajar bisa belajar seperti ini, atau yang mau mengajarkan ya. Dan ini bisa diedit materinya. Dan insyaallah nanti setelah lebaran juga teman-teman yang ingin mempelajari dari dasar dan menggunakan rumus seperti ini
Insya Allah tidak terlalu ribet ya, karena kita cukup mengetahui istilah-istilah yang simple, misalnya istilah fa'il ya. Jadi fa'il itu adalah pelaku pekerjaan seperti itu misalnya. Kemudian maf'ulun bi itu adalah objek pekerjaan. Dan sekali lagi teman-teman yang ingin memiliki template-nya secara utuh atau ingin yang sudah jadi, silakan bisa cek di deskripsi video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.